Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasyolihin wal malaikatil muqarrabin, khususan sanad handal kitab Sahabi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, wa khususan wa masyaallah khususan lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Minggu yang lalu kita sudah bahas ya al-babus salis, bab yang ketiga, fi haqqil muslim, yaitu membahas tentang hak-hak ya, seorang muslim. Warahmi, itu ya persaudaraan biologis. Kemudian wal jiwar ya, dan bertetangga. Wal milki, itu terkait dengan perbudakan ya. Tapi perbudakan ini untuk zaman sekarang sudah tidak relevan lagi ya. Imam Ghazali sudah menjelaskan ya tingkatan persahabatan seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Imam Ghazali memberikan beberapa tingkatan kualitas persahabatan ya. Mulai dari yang pertama itu suhbah. Suhbah itu ya pertemanan yang sifatnya masih umum. Kemarin sudah dijelaskan, kita kenal ya, teman di tempat kerja, di kampus, di pasar ya, atau di tempat-tempat publik ya, kita kenal banyak orang. Atau di dunia modern sekarang ya, teman-teman di medsos itu termasuk kriteria suhbah ya, sifatnya pertemanan masih umum. Kemudian yang kedua, yang lebih kualitasnya lebih baik lagi, yaitu sodakoh ya. Ini kalimat sodakohnya beda dengan sodakoh yang bermakna sodakoh jariah. Tapi sodakoh di sini maknanya ya persahabatan yang lebih intim ya. Itu sodakoh setelah dal ada alifnya. Itu artinya juga persahabatan yang lebih intim. Lah, kualitas sodakoh dengan suhbah itu beda. Kalau suhbah ya hanya sekedar kenal biasa gitu, tidak ada interaksi yang lebih mendalam. Tapi kalau sodakoh yaitu pertemanan yang lebih intens, itu sahabat karib ya, itu perhatiannya ya itu lebih serius gitu. Nah, misalkan tidak ada ditanyakan bagaimana kabarnya, biasanya ngobrol tidak ngobrol, itu terasa kehilangan. Ini sudah masuk ke tingkatan sodakoh ya, gitu ya. Nah, kemudian meningkat lagi di atas sodakoh itu ya ada ukhuwah. Nah, ukhuwah ini berarti sudah tingkatannya teman tapi sudah seperti saudara. Ukhuwah ya. Jadi teman yang sudah seperti saudara sendiri. Bahkan bisa mengalahkan dengan saudara biologis. Gitu. Ini Imam Ghazali menjelaskan tingkatan yang ketiga itu ukhuwah. Lah, orang yang tingkatan persahabatannya pada tahap ukhuwah tadi ya, maka di dalam ukhuwah itu ada mahabbah, ada kasih sayang.
ya. Jadi pertemanannya itu didasari dengan penuh keikhlasan. Ya, istilahnya kalau temannya tidak makan itu merasakan. Temannya punya masalah ikut merasakan. Ya. Kalau teman-teman yang pertama tadi kan sifatnya masih pragmatis, tapi teman yang sudah tingkatan ukhuwah ini sudah lahir batin, ya, gitu. Nah, di sini sudah ada mahabbah. Lah, kalau kualitasnya semakin naik lagi, ya, itu menjadi kholah atau kholil. Ya, bahasanya itu ya kalau kekasih, tapi bukan pengertian kekasih seorang yang pacaran, itu tidak. Ya. Sebab hal ini bisa disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Jadi kriteria tadi yang dibuat oleh Imam Ghazali ini bisa dikontekstualisasikan ya dalam melihat hubungan Nabi dengan para sahabat-sahabatnya. Maka dari sini nanti akan kelihatan siapa yang masuk hanya sekedar suhbah biasa, atau dia sudah masuk sodakoh, atau dia masuk ukhuwah, atau dia sudah masuk khalil. Gitu. Nah, ini Imam Ghazali memberikan kriteria ini, kemudian Imam Ghazali memberikan argumentasi ya istilah-istilah tersebut yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh ya. Min kaulihi, dari sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lau kuntu muttakhidan khalilan latahuttu Abu Bakrin khalilan. Itu walakin sahibukum khalilullah. Ini. Andai aku diperkenankan mengambil seorang khalil, khalil itu berarti orang yang dalam persahabatannya itu sudah lahir batin lah, ya, ya di atas soulmate ya, istilahnya kalau bahasa sekarang itu kan soulmate. Ini sudah di atas soulmate itu. Maka Rasulullah mengatakan, andai aku diperbolehkan mengambil seorang khalil, ya, karena kalau dipahami, dimaknai khalil itu kekasih, ini ada makna yang kayak kekasih dalam pengertian laki-laki perempuan. Tapi ini yang dimaksud adalah persahabatan yang hakiki, yang lahir batin, ya. Maka Rasulullah menyatakan latahuddu Abu Bakrin, maka aku akan mengambil, menjadikan Abu Bakar itu sebagai khalilan, sebagai seorang sahabat yang sangat dekat, yang lahir batin gitu. Nah, menariknya kata khalil ini ya oleh Rasulullah SAW ya itu hanya diperuntukkan untuk Abu Bakar. Nah, sekarang kita bisa melihat bagaimana kondisi ya sosial pada saat Nabi Muhammad dan para sahabat masih hidup. Nah, di antara para sahabat yang ada pada zaman Nabi itu tentu kriteria tadi itu pasti ada. Ada yang bertemu Nabi hanya ya ketika mendengar ajakan dakwah Nabi untuk masuk Islam, ya dia masuk Islam, ya setelah itu masuk Islam, kemudian dia tidak terlalu memiliki kedekatan dengan Nabi. Ya udah pokoknya sudah Islam, ngikutin Nabi. Tapi dia hidup pada zaman Nabi. Nah ini bisa termasuk kelompok yang suhbah tadi. Kemudian yang kedua yang masuk pada tingkatan sodakoh, ya itu ya dia hidup pada zaman Nabi, tapi sering terlibat ya istilahnya membantu ya khidmah di sekeliling Nabi Muhammad. Jadi sudah ada interaksi gitu. Hanya sekedar khidmah membantu-bantu. Nah, kemudian yang ketiga ukhuwah, itu sudah tingkatannya sudah diajak dialog, diajak ngobrol Nabi. Bagaimana menghadapi situasi ya kafir Quraisy yang sedang
refreshing itu sudah diajak dialog. Ya. Nah, kemudian naik yang keempat itu Khalil. Khalil ini seorang sahabat yang dijadikan tempat untuk diskusi, curhat, dan sahabat ini mau berjuang lahir batin, harta dan bendanya untuk membantu perjuangan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata ya di antara sahabat-sahabat itu yang membackup perjuangan Nabi lahir batin ya itu ya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kita melihat sejarah ketika periode Mekah ya di akhir usia 47-48 ya setelah meninggalnya Siti Khadijah dengan pamannya Abu Thalib. Nah, ini yang membackup Nabi selanjutnya adalah Abu Bakar. Nah, Abu Bakar inilah yang menemani Nabi ya keluar dari rumah, kemudian ya lari sampai ke Gua Sur. Nah, itu Rasulullah bersama Abu Bakar. Dan Abu Bakar ya itu berarti pengganti Sayyidah Khadijah. Kalau Sayyidah Khadijah kan yang selama ini membackup ya segala keperluan dakwah Nabi. Setelah Khadijah meninggal, datanglah Abu Bakar. Abu Bakar ya zaman itu dikenal sebagai seorang milioner, dan Abu Bakar memiliki kesetiaan yang luar biasa dalam kondisi suka maupun duka. Ya ketika dikejar-kejar oleh kafir Quraisy sampai ke Gua Sur ya, itu hanya berdua antara Nabi besar Muhammad SAW beserta Abu Bakar. Dan kedekatannya tidak sebatas itu, tapi seluruh hartanya Abu Bakar itu diserahkan untuk perjuangan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai untuk keluarganya pun tidak tersisa sedikit pun. Maka sahabat Umar itu ngiri melihat keintiman Abu Bakar dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keintiman persahabatan yang hakiki gitu ya. Itu maka dalam teks ini yang mendapatkan istilah Khalil ya ternyata Abu Bakar. Itu latakhottu niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar khalilan ya, sebagai seorang sahabat sejati yang lahir dan batin. Itu. Jadi oh iya ternyata kita dari penjelasan Imam Ghazali ini ada tingkatan-tingkatan kualitas persahabatan itu. Dan ya selain Abu Bakar berarti ya kualitasnya ada di ukhuwah, sodakoh, dan suhbah tadi. Itu. Ya. Terus berikutnya ya. Dalam pembahasan bab 3 tentang hakul muslim ini ya, Imam Ghazali ingin menjelaskan bahwa sahabat-sahabat yang memiliki kedekatan dengan Nabi yang sampai tadi disebutkan sebagai Khalil ya, itu salah satu adalah Abu Bakar. Abu Bakar ini yang mewakafkan jiwa raganya dan seluruh hartanya. Itu. Nah, sedangkan ada sahabat lain seperti Tolhah. Nah, ini ya, Tolhah ini bibadanihi. Jadi badannya itu dijadikan sebagai tameng untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Tolhah ini meninggal demi Rasulullah pun tidak ada masalah. Itu karena kecintaannya terhadap Rasulullah itu sudah ya tidak bisa terukur lagi. Gitu.
Kalau Abu Bakar itu ya harta bendanya, jiwa raganya dan harta bendanya. Nah, kemudian di sini Imam Ghazali menyebut tolhah. Tolhah itu dengan fisiknya, dengan badannya. Gitu. Nah, maka dari penjelasan ini, fanahnu al-an, kami yang hidup pada zaman sekarang, nuridu, kami ingin an-nadhkura, untuk mengingatkan ya tentang hakku ukhwatul Islam. Gitu. Jadi Imam Ghazali mengingatkan dengan kisah kualitas persahabatan tadi, ya, terus mengambil contoh Rasulullah dengan para sahabat, ya. Ini tujuannya supaya kita punya kesadaran, ya, untuk merefleksikan dalam kehidupan modern seperti ini, ya, itu bisa berpegang pada hakku ukhwatul Islam, ada hak persaudaraan sesama muslim. Oh iya, kita nggak kenal apa-apa, tapi karena sesama saudara muslim itu secara otomatis memiliki kedekatan. Itu. Nah, dan ini ya nyata, ya. Misalkan kita ketemu ya, di sebuah tempat, ya, sesama muslim, ya, kita tiba-tiba langsung merasa nyaman gitu, merasa dekat dan akrab. Nah, contoh kalau kita ke luar negeri misalkan di bandara ngobrol-ngobrol ketemu sesama muslim, itu keakrabannya dan ketulusannya ada. Gitu. Kemudian ya ditambah lagi kalau ahli torekoh, ya, misalkan kita komunitas torekoh, ketemu berkenal terus ngobrol-ngobrol soal torekoh, walaupun torekohnya beda, itu juga keakraban semakin dekat, semakin dekat, ada chemistry, gitu. Nah, ya jangankan soal ini, ya, ini saya pernah ngalamin langsung, ya, ini sebagai bagaimana orang digerakkan oleh ukhuwah Islam ini, ya. Waktu saya pengalaman di Oxford, ya, di Inggris, ceritanya ya saya ngobrol-ngobrol dengan para peserta simposium, ya. Dia memperkenalkan diri, ya, sesama muslim. Itu muncul itu tadi ukhuwah persahabatan. Itu sampai akhirnya ya karena dia orang asli sana memberikan fasilitas kepada saya, menawarkan. Nah, ini kan satu contoh bahwa hanya sekedar kita komunikasi, ya, sesama muslim gitu. Itu ada kedekatan emosional dan dia langsung welcome, ya, menunjukkan penghormatannya. Gitu. Dan ini saya alami juga, ya, ketika saya ke Spanyol juga, ya, menghadiri acara di Murcia. Itu sama, saya nggak ada kenalan siapa-siapa, tapi ketika dalam acara itu kita ngobrol, ya, kemudian kita saling kenal, padahal kita hanya punya chemistry sebagai sama-sama pencinta Ibnu Arabi, gitu, ya. Itu terbangun komunikasi dan ukhuwah yang sangat erat, ya, ya. Saya merasakan, ya, ada penghormatan, ya, kebetulan dia orang asli sana, ya, dia muslim, kemudian mengkaji tasawuf Ibnu Arabi. Nah, itu karena kedekatan chemistry dalam agama, kemudian chemistry dalam pemikiran ajaran Ibnu Arabi, ini beliau menawarkan fasilitas, ya, untuk jalan keliling-keliling di Spanyol, gitu. Makanya saya banyak kenangan di sana, gitu. Karena ini fasilitas yang diberikan orang yang baru saya kenal, hanya ada kesamaan satu, ukhuwah Islam tadi, ditambah kedalamannya sesama pengkaji tasawuf, gitu. Nah, inilah apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, ya, menurut saya ini adalah real dan nyata.
Jadi kita terkadang dekat dengan seseorang itu ada banyak faktor ya. Salah satunya adalah faktor persaudaraan sesama muslim ini. Nah, kemudian berikutnya wahkur rohmi, hak persaudaraan yang sesama ini keturunan atau biologis ya, seperti satu mbah, satu canggah gitu. Itu biasanya juga muncul kedekatan. Oh ya, kamu sama-sama satu mbah dengan saya gitu, satu buyut dengan saya. Ini namanya menurut Imam Ghazali hak rohmi, ada hak ya, persaudaraan biologis. Ini juga sering terjadi kedekatan ya. Kemudian juga ada juga hakul waliden ya. Hakul waliden itu hak ya terhadap kedua orang tua, dan juga hakul jiwar. Hakul jiwar ini hak bertetangga ya, apa yang harus dipenuhi ya ketika kita bertetangga dengan orang lain ya, tujuannya ini supaya kita tidak merugikan tetangga kita dan juga tidak mengganggu tetangga kita gitu. Nah, kemudian yang terakhir wahakul milki, yaitu hak terkait dengan kepemilikan milkul yamin, budak. Tapi untuk pembahasan milkul yamin ya, untuk zaman sekarang ini perbudakan sudah tidak ada. Itu mungkin pada zaman Imam Ghazali nulis ini masih ada bekas perbudakan itu masih ada, tapi sekarang ini sudah tidak ada. Maka ketika milkul yamin diangkat menjadi disertasi oleh Dr. Abdul Aziz ya di UIN Jogja, akhirnya menimbulkan kontroversi gitu. Karena konteks milkul yamin itu kan zaman perbudakan. Kalau zaman perbudakan ya itu dulu itu orang bisa punya budak 10, 20 dan itu bisa untuk disetubui kan. Untuk konteks zaman sekarang sudah tidak relevan lagi. Maka kita ambil yang masih relevan saja. Ya. Kemudian berikutnya kita akan spesifik kepada hukukul muslim. Ya, ini sudah mulai pembahasan secara spesifik. Ya, apa hak-hak sesama muslim itu apa? Nah, ini penting ya bagi kita yang hidup di dunia modern ini ya. Bagaimana kita menjalin hubungan ya dengan sesama muslim ya, apalagi pintu untuk membangun hubungan persaudaraan itu sekarang terbuka ya, melalui medsos ya, melalui Facebook, melalui IG, melalui Twitter. Itu dari situ akan membangun persaudaraan, tapi tipis sekali. Ada yang membangun persaudaraan, ada juga yang membangun permusuhan. Nah, ini bahaya. Ada satu sisi positifnya, kita bisa membangun ukhuwah, tapi negatifnya ya tadi, ya biasanya mulai membangun adawah, permusuhan itu ya biasanya terkait persoalan politik gitu. Itu biasanya orang yang awalnya akrab gara-gara persoalan politik ya, jadi renggang ya, dianggap ini sesuatu yang serius ya. Padahal ini hanya sekedar seremonial saja. Nasib rakyat itu ya selesai pemilu ya kembali ke asalnya. Nggak ada yang istimewa ya. Yang capresnya sudah rangkulan, yang pendukungnya masih peteng-tengan gitu ya. Nah, tentu kalau sepanjang ini ya, ini solusinya ada di Ihya. Gitu. Bagaimana kita menetralkan ya terjadinya adawah ya, hubungan permusuhan ya pada persoalan sepele ya, ini nanti akan dibahas ya, oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya ini. Maka kitab Ihya ini ya relevan ya untuk membangun komunikasi di era modern ini ya. Apa hak-hak kita gitu. Ya, bermula hukukul muslim antusallima alaihi idza laqaitahu. Ya, yang pertama
adalah memberikan salam kepadanya ketika berjumpa. Ya, assalamualaikum. Jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab lebih sempurna, lebih baik. Karena dasarnya ayat idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Ya, kalau dihormati orang dengan cara baik, ya hormatinya lebih baik lagi. Gitu. Ini dasar. Jadi kalau kita sesama muslim, ya hendaklah ketemu saling menyapa dengan ucapan salam. Ya. Jangan wajahnya kusam. Jangan wajahnya ketemu sama muslim tidak nyaman gitu. Nah, ini yang harus kita perbaiki ya kalau kita masih ada penyakit-penyakit seperti itu. Yang kedua, watujibuhu idza da'aka, dan kita hendak ya memenuhi ya kalau kita diundang. Ya, misalkan ada undangan ya pernikahan, undangan walimahan, undangan apa saja, ketika diundang oleh teman ya kita sudah komitmen untuk hadir ya sampaikan, kita insya Allah hadir. Tapi kalau ada alasan ya juga bisa disampaikan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, watasammathu idza atosa, dan mendoakan ketika temannya sedang bersin. Ya, yarhamukallah. Ini kan sederhana. Yarhamukallah. Yahdikumullah. Nah, ini sekedar doa. Ini kan cukup bagus gitu loh. Ini indahnya Islam itu begitu. Ya, ketika bersin, yarhamukallah. Semoga Allah memberikan kasih sayangnya kepadamu. Kemudian dijawab, yahdikumullah. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjukmu. Nah, itu. Jadi saling mendoakan. Itu. Ya. Jangan sampai kita ada yang bersin, kita apalagi bersin di zaman corona ini ya ini bisa lain gitu ya. Ada orang bersin ya langsung menghindar gitu. Ya, itu. Wa ta'udahu idza marido ya. Dan kita menengoknya apabila dia sakit. Jadi kalau temannya sakit ya kita dianjurkan untuk menengok. Wa tashhadu janazatahu, dan memberikan kesaksian terhadap jenazahnya. Sebab kesaksian terhadap jenazah saudara ya itu sangat penting karena malaikat itu akan berpegang pada kesaksian itu. Maka biasanya kalau sebelum disolati atau setelah disolati itu kan ada yang nanya apakah belum baik, ya jawab aja baik karena kesaksian ini akan menjadi pegangan para malaikat ya. Idza mata, ketika meninggal, wa tasyhadu zanajatahu idza mata, wa tabirru kismahu idza aqsam alaika ya. Kalau ya perbaikilah ya kalau dia membagikan sesuatu ya kepada kita ya. Wa tansuhu lahu idastan sohaka ya. Dan hendaklah kita memberikan nasihat ya apabila teman ini minta dinasihatin. Itu kan kadang kalanya dalam berteman bersahabat itu ya butuh teman curhat ya. Kalau dia sedang butuh teman curhat ya perlu nasihat, ya berikanlah nasihat yang baik. Tuh. Wa tahfadhu bi dhuhril ghaib idza ghufa'anka, dan senantiasa yang berikutnya ini kita menjaganya ya bi dhuhril ghaib ya, ya. Ketika teman kita itu tidak ada di hadapan kita. Jadi kita tetap menjaga kehormatannya sekalipun teman ini sedang tidak ada. Gitu. Wa tuhibbu lahu ma tuhibbu li nafsih. Dan kita hendaknya mencintai apa yang dia cintai. Itu. Wa takrahu lahu ma takrahu li nafsik, dan kita juga tidak menyukai apa yang dia tidak suka.
Jadi kita bisa menyesuaikan. Oh iya, teman ini nggak sukanya kalau diajak ke tempat-tempat ini misalkan. Oh iya, kita harus bisa memaklumi. Oh, teman ini sukanya ke masjid, ya udah ikutin. Ya, sukanya ke masjid diajak ke diskotik ya. Atau teman ini sukanya ziarah, ya udah ikutin saja. Gitu. Jadi kita bisa tuhibbu ma tuhibbu, tukrahu ma tukrahu ya. Nah, semua yang disampaikan oleh Imam Ghazali di atas itu merujuk pada hadis-hadis Nabi dan asar sahabat. Itu. Jadi ini yang perlu diketahui bahwa argumentasi Imam Ghazali ya itu selalu didasari hadis-hadis Nabi dan juga asar para sahabat. Itu. Contoh ini waqad ruwiya Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waqad rawa, dan sungguh telah meriwayatkan siapa Anas radhiyallahu anhu ya. Anas ini seorang sahabat yang hidup pada zaman Rasul. Nah, beliau menyatakan an Rasulillah, dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, arbaun min haqqil muslimina alaika. Itu. Rasulullah ngendika ada 4 yang menjadi hak ya seorang muslim kepada kita. Antu'ina muhsinahum wa antastaghfira limudnibihim wa antad'u limudbirihim wa antuhibbu ta'ibihim. Ya ini. Jadi antu'ina, hendaklah kamu menolong ya muhsinahum ya terhadap kebaikan mereka. Wa antastaghfira, hendaklah kamu minta ampunan ya limud nibihim terhadap dosa-dosanya. Ya, ini kan menarik ini ya. Yang kedua ini memintakan ampun terhadap dosanya. Di bab-bab awal sudah dibahas ya. Ini pentingnya mencari sahabat yang hakiki. Menurut Imam Ghazali di bab-bab awal ya dan termasuk hadis ini menjelaskan bahwa dalam bersahabat itu tidak sebatas pragmatis ya, hanya sebatas kepentingan duniawi sesaat, tidak. Tapi membangun persahabatan yang dunia dan akhirat. Contoh misalkan kita sudah punya teman akrab ya, terus tiba-tiba takdirnya lain, dia dipanggil oleh Allah lebih dahulu. Lah, akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah dan juga dalam penjelasan Imam Ghazali di bab sebelumnya, itu kita sebagai sahabat itu hendaklah mendoakan sahabat kita yang sudah wafat terlebih dahulu terhadap dosa-dosanya. Itu maka kalau ada sahabat kita yang meninggal, kemudian kita mengadakan ya tahlilan ya 7 hari, 40, 9 sampai 100 ya. Ini sebenarnya bukti tanggung jawab kita dalam bersahabat gitu. Sebab walaupun sahabat kita itu sudah meninggalkan jasadnya, di alam barzah dia masih hidup. Ketika di alam barzah dia perlu pertolongan. Mau komunikasi pakai WA sudah nggak bisa gitu. Lah, pakainya apa? Ya pakai doa. Yang kita yang masih hidup, kita mendoakan, memintakan ampun atas doa-doanya. Nah, tujuan tahlil ya, ini kan suka dipahami salah oleh orang-orang yang memang pahamnya salah gitu. Tahlil bid'ah, Nabi tidak mengajarkan gitu. Ya coba cek isinya tahlil itu apa. Isinya tahlil itu ya ayat-ayat suci Al-Quran, zikir-zikir yang sumbernya semua dari hadis Nabi. Dan ditutup dengan doa. Doa untuk siapa? Mendoakan untuk semua yang hadir dan khususnya mendoakan yang sudah wafat. Mendoanya doa kepada siapa? Doanya yang meminta kepada Allah. Setelah doa ada makan, ini namanya sodakoh. Sodakoh juga dianjurkan dalam Islam.
Kalau sedekahnya diniatkan untuk yang sudah wafat, juga menjadi pahala bagi orang yang sudah wafat. Itu. Jadi mana bid'ahnya? Yang ngumpul-ngumpul ya bid'ah. Itu. Jadi jangan dikit bid'ah, dikit bid'ah itu. Kalau dia nggak percaya, doanya orang yang tahlilan itu kan nggak sampai kepada mayit. Ya nggak usah diajak berbantah-bantahan panjang-panjang, diajak uji nyali aja. Ya, silahkan Anda mati dulu, nanti saya bacain tahlil dari dunia. Kalau sampai tolong balas WA saya. Gitu. Mesti nggak berani dia gitu kan. Gitu. Jadi mereka hanya terkena doktrin gitu ya. Pokoknya bid'ah tapi alasannya apa nggak dikasih tahu. Nah, terus modalnya hanya hadis satu. Qulu bid'atin dolalah wa qulu dolalah. Udah itu terus. Padahal di hadis lain ada hadis man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha. Ini hadis Nabi, sumbernya dari ya hadis Bukhari, berarti sahih gitu kan. Itu. Jadi kalau ada yang dikit-dikit bid'ah ya, Anda sendiri juga bid'ah gitu kan. Itu. Nah, ini wa antastaghfiru limudnibihim, ini penting ya. Sebab kebanyakan itu orang bersahabat itu pragmatis ya. Ketika seseorang menjabat ya, misalkan menteri lah gitu. Oh itu ya, orang mengelilingi itu 24 jam. Mengelilingi itu. Semua berkepentingan. Kepentingannya pragmatis. Tapi ketika orang ini terkena masalah, itu semua mundur alon-alon. Mundur alon-alon. Pasti akan merasakan kesedihan. Gitu. Nah, disinilah pentingnya mencari sahabat yang lahir batin, yaitu sahabat untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini penting. Kalau sahabat pragmatis ya sedih ya, hanya kepentingan sesaat gitu. Tidak sampai ke akhirat ya. Wa antad'u limudbirihim, dan senantiasa kita mendoakan ya di balik layar gitu. Limudbirihim itu ya tidak usah kita, misalkan teman kita sedang kesulitan, ya sudah kita mendoakan dari rumah kita ya, tanpa harus kita kasih tahu. Ini maksudnya wa tad'u limudbirihim. Jangan sampai kita berdoa kemudian diupdate di status ya, di Facebook ya. Alhamdulillah semalam saya mendoakan sahabat saya yang sedang kesulitan. Nah, ini namanya bukan wa antat ulil mudbirihim. Wa antat ulil mudbirihim itu berdoa, dia hening sendiri memohon kepada Allah, mendoakan sahabatnya tanpa pengen diketahui oleh orang lain gitu. Ini namanya limud birihim gitu. Wa antuhibbu ta'ib wa antuhibba ta'ibahum, dan ya, senantiasa kita senang ya kalau kita punya sahabat itu memiliki kesadaran untuk menuju Allah, artinya punya kesadaran untuk taubat, terus memperbaiki diri ya, syukur-syukur ikut baiat toreko, syukur-syukur ikut ngaji tasawuf. Ini berarti sudah mulai ada muncul kesungguhan ya, ini harus kita dekatin gitu. Nah, inilah dasar, ini sumbernya adalah dari hadis Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas radhiyallahu an, Ibnu Abbas ini juga adalah salah seorang sahabat ya, radhiyallahu anhuma, fi makna qaulihi ta'ala, dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala, ruhama ubainahum ya, ruhama itu saling rukun ya, bainahum di antara mereka. Ruhama itu saling kasih sayang. Yang namanya saling kasih sayang, saling menyayangi, lahir batin. Nggak punya rokok, kita punya rokok ya dikasih ya. Teman nggak punya duit, kita punya duit ya dipinjemin. Itu namanya ruhama, lahir batin. Teman punya masalah ya kita support ya, minimal support doa kalau kita tidak bisa membantu. Ini namanya ruhama bainahum.
Jangan kita bilang ruhama bainahum, ya, tapi ya, yang ada hanya caci maki, ya, fitnah. Ya. Ini bukan ruhama bainahum, ya. Ya, itu namanya asyidda bainahum, ya, sesama saudara, musuh-musuhan, ya, sesama saudara saling mencengkram, gitu. Ini asyidda bainahum, ya. Kemudian berikutnya berkata siapa Ibnu Abbas, yad'u solihahum li tolihihim wa tolihahum li solihihim. Nah, ini menarik. Penafsiran Ibnu Abbas terhadap ruhama bainahum ini ya, sangat menarik sekali, ya. Yad'u yaitu berdoa, siapa solihuhum yaitu orang yang soleh, ya. Orang yang soleh itu berdoa, mendoakan siapa? Litolihihim, terhadap orang yang belum soleh, gitu. Di sini menggunakan kata toleh. Toleh itu kebalikan soleh, gitu. Jadi beda huruf, beda arti, gitu. Jangan sampai kita disebut, waduh, sampai itu benar-benar toleh, ya, terus bangga, gitu. Jangan. Nah, ini artinya kebalikan dari soleh, gitu, ya. Jadi toleh itu orang yang, ya, yang akhlaknya belum baik lah, orang yang masih nakal, itu toleh, gitu. Kalau soleh itu sudah baik lahir batin, ya, tulus, ya. Jadi menurut Ibnu Abbas dalam menafsirkan ruhama bainahum, ya, yaitu orang yang soleh, yang baik itu mendoakan atau mengajak kepada orang yang masih toleh, gitu loh. Kalau ada orang yang masih nakal, masih minum-minuman, masih, ya, suka yang gemerlapnya dunia lah, gitu, ya, ditemenin tidak apa-apa. Yang penting kita tidak ikut dia. Kalau bisa pelan-pelan kita tarik ngikutin kita, ya, minimal tadi yad'u, mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan teman saya ini Engkau berikan petunjuk, ya Allah, ya, kok tiap malam hanya waktunya dihabiskan untuk minum-minuman, ya, hanya dihabiskan untuk poya-poya. Berilah petunjuk-Mu, ya Allah, semoga dia menjadi hamba-Mu yang soleh. Ini termasuk ruhama bainahum, gitu, ya. Kemudian watolihuhum, sebaliknya, orang yang toleh, yaitu orang yang masih nakal tadi, juga mendoakan li solihihim, kepada sahabatnya yang soleh. Ya Allah, mudah-mudahan temanku yang sudah baik, ya, menjadi ustadz yang istiqomah ngajar, mudah-mudahan dia bisa istiqomah, ya Allah, gitu. Tentu kalau dia sudah mendoakan kepada sahabat yang lain, berarti kan ada harapan dia juga untuk ingin menjadi pribadi yang soleh. Nah, inilah penafsiran Syekh Ibnu Abbas. Itu ternyata ruhama bainahum itu saling doa, mendoakan antara orang hamba yang soleh dan hamba yang masih toleh. Ya, tidak sebatas yang soleh mendoakan yang toleh, tapi yang toleh mendoakan yang soleh. Itu. Ini namanya persahabatan, ya, begitu. Gitu. Ya, misalkan dia lagi minum-minuman, ya, ditungguin aja, disabarin, gitu kan. Pelan-pelan dikasih masukan, nasihat, gitu. Faidan nadhoro, maka apabila menyaksikan siapa atoleh, orang yang toleh. Orang toleh itu orang yang masih nakal, ya, atau orang yang masih urakan, ya, ilas solihi, kepada orang yang soleh, min ummati Muhammadin, dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata, Allahumma barik lahu fima qasamta lahu minal khairi wasabbithu alaihi wanfa' nabi. Itu. Jadi doanya, ini doanya kalau orang yang toleh melihat orang yang soleh, ya, sama-sama umat Nabi Muhammad, doanya ini, Allahumma barik, ya Allah,
berilah keberkahan lahu kepadanya, kepada saudaraku yang soleh, fima qasam talahu, sesuai dengan apa yang telah engkau putuskan kepadanya, minal khair, dari kebaikan, wasabithu, dan tetapkanlah keimanannya ya Allah, alaihi, atasnya, wanfa'na, dan berilah kemanfaatan kepada kami, bihi, dengannya. Ini doanya orang toleh kepada orang yang soleh. Wa idza, sekarang kebalikannya, wa idza nadoro, dan ketika menyaksikan siapa asolih, ke orang yang soleh, ila tolehi, kepada orang yang toleh. Sebaliknya, orang yang soleh mendoakan orang yang masih toleh. Orang yang masih urakan, masih nakal, ya, masih poya-poya, apa doanya? Qala, berdoa, Allahumma ya Allah, ihdihi, berilah hidayah, yahi, itu kembali ke teman tadi yang masih toleh, watub alaihi, dan terimalah tobat atas dia ya Allah, wahfir lahu, dan ampunilah ya Allah usratahu, yaitu dosa-dosa saudara kami. Ya, ini baru namanya persahabatan yang hakiki, yang lahir batin, yang saling mendoakan. Ya, maka kita kalau bisa melihat bagaimana persahabatan Rasulullah dengan Sayyidina Umar, nah ini kan hampir persis kayak begini. Ketika Sayyidina Umar belum Islam, ya, bagaimana garangnya, bagaimana galaknya. Tapi Rasulullah pasti mendoakan. Tapi ketika Allah memberikan hidayah kepada Umar, ternyata Umar menjadi sahabat yang setia, yang membackup perjuangan dakwah Islam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ciri-ciri orang soleh itu dalam bersahabat tidak milih-milih orang gitu. Justru kalau ada orang yang masih belum baik, yang toleh-toleh tadi, itu justru didekatin. Ya, jangan bersahabat hanya nyari yang kaya gitu kan. Hanya nyari yang pejabat, jangan. Ya, itu bukan ajaran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun dia, kalau dia masih belum baik, ya tetap dibaikin, karena siapa tahu dengan persahabatan ini muncul ya ketulusan, keikhlasan dalam bersahabat. Dia mendoakan saya mendoakan dia. Inilah ajaran yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Itu begitu indahnya, ya. Nah, sementara ini ya itu kalau orang yang nggak ngaji tasawuf kayak seperti ini gitu ya, itu misalkan ada seorang ya ustadz lah, terus lihat preman, lihat pelacur misalkan, nah itu yang terjadi adalah caci maki, kan, caci maki, oh kamu ahli neraka, ya. Kalau yang premannya tadi ahli tauhid, ya bisa dibalikin, ya kan, belum tentu ente juga selamanya begitu, bisa jadi suatu saat berubah kan. Nah, repot kan, didoakan yang buruk gitu. Nah, jadi kalau orang yang sudah memahami belajar tasawuf itu kelembutannya tinggi, ya, toleransinya tinggi, kemudian bisa merangkul semua kalangan. Sebab ya ilmunya dari sini. Ya, berbeda yang ngajinya hanya fikih, kemudian belajar Quran, ayat-ayat perang gitu kan. Nah, itu yang ada itu pikiran panas, terus bisanya caci maki. Nah, ini kering kerontang karena hatinya tidak tersentuh oleh ajaran tasawuf. Nah, satu hadis lagi. Wa minha, dan diantaranya ayuhibba, hendak mencintai lil mukminin, kepada orang-orang mukmin, mayuhibbu, sesuatu yuhibbu, yang mencintai li nafsi, bagi dirinya, wa yukrahu, dan membenci lahum kepadanya, sesuatu yukrahu, yang benci li nafsi, bagi dirinya. Qala Nu'man bin Bashir, ini didasarkan pada pernyataan Nu'man bin Bashir, ya, sahabat Nabi, sami'tu, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dasarnya. Yaqulu, bersabda siapa Rasul, masalul mukminin, perumpamaan orang-orang yang mukmin, fitawadduhim, dalam ya
berkasih sayang sesama muslim, kama salil jasad, seperti perumpamaan jasad fisik. Idastaka, ya, apabila sakit atau panas, udwun, satu anggota, minhu, dari fisiknya, tadaa, maka merasakan tidak nyaman, sairuhu, seluruh jasadnya, fisiknya, bilhuma, dengan panas, wasyahr, dan tidak bisa tidur. Nah, ini hadis Nabi ya yang menjadi dasar pentingnya kita saling berkasih sayang seperti satu jasad. Jadi kamasalil jasad ini penting. Ya, cuma kadang satu jasad ya istilahnya gampang diucapkan, tapi kita sering pertentangan, sering musuh-musuhan sesama saudara sendiri. Jadi satu jasad ini ya, ini ajaran dari Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian satu hadis lagi yang diriwayatkan oleh Abu Musa anhu qol, al mukmin, bermula seorang mukmin, lil mukmin, bagi orang mukmin, kal bunyan, seperti sebuah bangunan. Ya, bangunan kayak tembok ini ya, bangunan ini, struktur ini kan dari beberapa macam material. Ada besi, ya besi nggak boleh sok-sokan, besi perlu kawat untuk ngiket, ya perlu pasir, ya, perlu koral, perlu semen. Ya, ini namanya kalbunyan, seperti bangunan, yasuddu, saling menguatkan, ba'duhu, sebagiannya, ba'don, sebagian yang lain. Jadi semua ada fungsinya, saling sinergis, saling mendukung. Nah, inilah ya persaudaraan mukmin yang hakiki ya. Mudah-mudahan dari penjelasan ini kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali dan menjadi akhlak kita dalam keseharian kita dalam membangun persahabatan sesama muslim ya. Sampai di sini saja, mudah-mudahan memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.